Oke, jadi hari ini kita akan mencoba ya. Silakan dibuka modulnya udah. Lihat di halaman pertama ada apa cover ya? Udah? Ada cover. Coba dibuka di halaman pertama dulu. Halaman awal. Halaman depan sekali. Di halaman pertama. Di halaman pangkat. Udah di halaman pertama. Iya, sama kali ya. Oke. Nah, itu di halaman pertama ada apa ya? Cover bukunya ya? Iya. Nah, udah. Jadi situ di covernya ada tentang apa? Jadi kita bakal membahas tentang kerucut. Sudah dibuka belum kelompok dua? Di depan sekali deh. Udah ya. Nah itu di sana ada sound suaranya, bisa kalian nyalain, bisa enggak, tergantung kalian mau pakai atau enggak. Udah. Terus di slide selanjutnya itu kalian buka ada kata pengantar, itu boleh kalian baca, nanti boleh kalian skip. Udah. Kalian buka halaman selanjutnya daftar isi. Apa itu guna daftar isi? Untuk mencari halaman yang mau dicari di halaman keberapa? Oke, selanjutnya di skip boleh. Oke, selanjutnya ada peta konsep. Artinya peta konsep itu apa? Bagian apa aja yang mau kita pelajari. Di sana pertama ada apa? Orientasi itu artinya apa? Perkenalan. Jadi kita akan dikenalkan dulu dengan konteks Islam di Sumatera Selatan. Terus sudah itu baru ke Oke, dari kita dikenal dengan konteks di kehidupan yang tadi bayangkan, baru kita dikaitkan dengan materi kerucut. Sudah itu apa lagi bawahnya? Nah, di kerucut itu ada yang namanya unsur paham. Oke. Terus bawahnya apa lagi? Nah, di bawah unsur-unsur, kalau kita sudah tahu unsur kerucut, pasti ada rumusnya kan? Ya. Kita mencari luas dan volume. Oke, paham? Sekarang buka slide ke selanjutnya. Oke, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Kalau di buku cetak itu namanya cover awalnya ya. Saya contoh kayak ini. Nih, dia kayak gini kan awalnya. Kayak gini ya. Nah, kalau di buku, kalau itu kan. Nah, itu namanya seperti kayak buku, cuma dia buku digital namanya. Kalau ditanya apa itu namanya kalian buka, namanya elektronik modul. Oke, sekarang buka step berikutnya. Oke, di situ ada deskripsi tentang modul. Kalau kalian ditanya, belajar apa kalian hari ini? Modul ini, kerucut. Apa itu modul? Jadi kalian sudah tahu ya. Modul itu artinya itu elektronik, modul itu artinya buku. Jadi elektronik buku, elektronik pakai HP ya. Sudah buka selanjutnya. Udah. Nah, di sana ada petunjuk. Coba si Anindita, apa petunjuknya? Satu, awali dengan doa terlebih dahulu. Stop. Awali dengan doa terlebih dahulu. Sudah belum doa tadi? Udah ya? Udah belum? Udah. Udah ya. Terus yang kedua apa sih ini siapa? Si Raihan. Si Nisa. Lakukan kegiatan pembelajaran bersama teman. Lakukan bersama teman. Berarti kalian satu tim. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Boleh kerjasama, tapi hasilnya tetap pribadi. Oke, sudah. Terus yang ketiga apa sih siapa nih? Rasa siap. Pahami materi secara bertahap dan karena kembali problem konkret pada materi. Pahami materi secara bertahap. Artinya apa? Kalian harus buka modul itu per tahap ke slide. Jangan kalian langsung buka ke halaman akhir. Jadi kalau kalian bukanya langsung ke halaman akhir, kalian nggak paham kan? Tiba-tiba kayak gini. Udah? Selanjutnya apa? Si Alia. Istilah kotak teks kosong pada modul ini jika kurang paham silakan ke kartu yang disediakan. Oke. Diisi teks kotak kosong atau teks rumpang ya. Dan nanti kalau ada teks kosong itu kalian isi ya. Terus apa lagi selanjutnya? Si Amel. Melakukan pengerjaan soal aja sesuai perintah guru dan silakan mulai game yang
telah disiapkan untukmu. Oke, jadi lakukan sesuai dengan Perintah. Kalau belum ada perintah berarti nggak boleh duluan. Paham? Sesudah kalian kerjain, baru nanti ada gamenya di akhir nanti. Udah, bawahnya itu petunjuk gurunya ya. Oke, buka selanjutnya, slide berikutnya. Itu ada kompetensi Inti. tahu ya kompetensi inti ya, yang ada di buku cetak itu kan. Buka lagi selanjutnya. Ada kompetensi dasar dan indikator sama aja. Terus buka lagi. Nah, itu sekarang sudah masuk ke bab 2 kegiatan pembelajaran. Buka slide-nya selanjutnya. Oke, kerucut ya. Coba baca si siapa ini namanya? Arif, coba Arif. Itu yang gambar teks, gambar awan-awan itu. Mari kita hari ini Mari kita hari ini materi kita hari ini tentang kerucut yang akan kita hubungkan dengan konteks Islam Melayu. Jadi penasaran? Wah, serunya. Oke, jadi dari teks itu kalian paham nggak maksudnya apa? Jadi Bapak itu ngomong materi kita hari ini tentang kerucut pakai konteks Islam lah. Terus ada yang ngomong, terus dia penasaran dia ngomong. Nah, ada yang ngomong apa lagi? Seru. Wah, seru. Paham nggak? Oke. Jawabannya ada tujuan belajar. Nah, sekarang buka lagi di slide berikutnya. Oke. Nah, itu si Ali apa? Ketika kamu SD. Kamu ketika SD. Oke, stop. Ketika kamu SD, pernah ada SD? Ya. Pernah. Itu dulu kamu SD kan? Nah, terus apa lagi sampingnya itu? Apakah masih ingat waktu kamu belajar kerucut di SD? Pernah nggak di SD belajar kerucut? Dulu waktu di SD apa itu kerucut? Kita kata memegang. Itu dia berisi. Nah, sudah. Sekarang kamu bawa itu. Sekarang kamu sudah Kalau kamu sudah SMP. SD belum tuh? Ya. Sudah, ya, dia sudah warna biru. Oke, bawahnya apa itu? Apa ya? Dalam mempelajari materi kerucut, kalian harus sudah paham terhadap materi bangun datar, lingkaran, dan segitiga. Bahwa untuk mengingat materi bangun datar yang telah kamu pelajari. Oke, jadi kalau untuk belajar kerucut itu kita harus tahu dulu bangun datar, lingkaran, sama segitiga. Kenapa harus tahu dulu? Belum tahu kan? Karena kalau kerucut itu dibuka, belah, bawahnya itu apa? Lingkar? Nanti dia masuk ke bangun datar lingkar? Kalau kerucut dibuka, gini kan? Dibuka jaringnya, dia berbentuk kayak apa? Segitiga, tapi bawahnya lingkar. Nah, kalau kita potong, dia segitiga kan? Iya kan? Jadi dia terkait ya. Oke, itu videonya tadi sudah kalian tonton ya? Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Oke, itu nanti bisa kalian klik, nanti itu langsung berputar di sini. Oke, Pak. Jadi ini tanpa lagi kalian harus buka yuk. Tuh, langsung sudah ada tersedia. Sekarang buka slide berikutnya. Oke, itu yang slide berikutnya ada apa? Si siapa namanya? Biasa. Apa itu A? Unsur dan jaring kerucut. Unsur jaring-jaring kerucut. Sekarang Anindita baca yang di teks warna hijau. Andi, di kehidupan sehari-hari tidak kita sadari ternyata ada sekali objek yang menyerupai sebuah wujud. Objek yang sering kita jumpai misalnya sebuah palang lalu lintas, seperti ulang tahun, nasi tumpeng, dan lainnya yang ada di sekitar kita. Oke, stop. Nah, kerucut itu kalian pernah ketemu kan di kehidupan sehari-hari? Ya. Di apa ngomongnya? Tumpang. Tahu kan nasi tumpang langsung nih? Ya. Wah, bentuknya apa? Lingkaran apa kerucut? Kerucut kan? Terus kalau kalian naik motor, ada palang warna oranye. Nah, lihat itu apa? Kerucut. Terus topi ulang tahun, ada kan kerucut? Iya. Terus apa lagi? Pernah ada topi nggak sih? Petani? Ya. Apa topinya? Caping. Bentuknya apa? Kerucut. Cuma dia agak lebar kan maksudnya? Ya. Itu kalian kita tonton. Itu kalau kalian mau nontonnya tentang bagaimana gerak ketika kerucut itu dibuka. Contoh, kalian pernah main ojek angkring nggak? Bus bentuknya kayak ini kan? 1, 2, 3, kemudian kayak ini kan? 4 ya. Oke. Kalau dia kerucut, pernah nggak kalian main ojek angkring kerucut? Ada kan? Nah, makanya sih jangan kirim ya. Buka kan berikutnya apa?
Aktivitas kedua. Kalian paling isi juga itu. Masukin namanya. Terus lengkap ya. Jadi itu jadi apa? Ketik lah namanya. Si siapa? Si Rafika sudah kenal nggak? Ya. Oke, kalau udah ya. Ya, dikirim jangan lupa. Ini belum sama ini. Kenal biasa. Udah? Udah. Udah. Selanjutnya buka selanjutnya. Sudah dibuka selanjutnya. Ada apa itu? Ayo kita tonton. Oke. Kayaknya kalian bisa tonton sama buku itu. Oke. Sekarang si Amel baca coba. Itu yang warna merah. Yang mau lihat. Setelah mengamati, memahami, dan menyelesaikan kegiatan pembelajaran sebelumnya, maka dapat kita simpulkan konsep dari kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi dengan sebuah sisi lengkung dan pada sebuah sisi alas yang terbentuk lingkaran. Dibatasi oleh sisi lengkung. Kira-kira bangun ruang kerucut itu lengkung atau lurus? Lengkung kan? Karena dia lingkaran dan dibatasi juga sama lingkaran. Terus lanjut si Anindita. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari menyerupai kerucut adalah topi petani atau kapin, kap lampu, kap bulu tangkis, kukusan sekolah, pengeras suara, tutup saji makanan, dan kesenangan. Oke. Jadi kerucut itu banyak kehidupan sehari ya. Tadi ada tambahan apa? Kap lampu. Ya. Tahu tidak kap lampu yang lampu biasa deh? Yang kap lampu yang dalam itu kayak kerucut kan? Nah, terus apa lagi tadi? Bulu tangkis. Kok bulu tangkis? Pernah main bulu tangkis tidak? Yang itu yang bola itu ya? Nah, terus apa lagi? Oa. Nah, itu bentuknya kayak kerucut. Oke, udah? Paham ya? Nah, selanjutnya si Alia berapa? Oke, sekarang buka selanjutnya. Itu ada apa? Luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Itu siapa? Ayo berpikir. Coba si Riansa baca. Iya. Pada aktivitas sehari-hari, apakah kalian pernah memberi perwarnaan berupa ukiran, tinta, atau cat suatu benda yang menyerupai bentuk kerucut? Coba bayangkan, mungkin hal ini pernah terjadi ketika kalian memberi perwarnaan benda tidak sesuai takaran terhadap Stop. Apakah kalian pernah pewarnaan pada contoh kalian disuruh ngecat apa misalkan? Belum ngambil aja. Saya mau ngasih video. Ngecat kopi caping. Orang pun banyak tuh. Kalian ukir misalkan. Bayaran. Nah itu kalau kalian ngecatnya itu kira-kira kalian sering nggak pakai Karena dia ukuran? banyak sembuhan. Saya sini dia. Sini. Pakai ukuran misalkan berapa banyak catnya? Nggak tahu kan? Itu kalian tahu paling cocok deh. Oke. Nah baca lagi sampai Amel. Abang saya kan gajiannya kelas 1 kan, nah jadi gimana caranya memperkirakan takaran dengan menggunakan luas permukaan kerucut dari benda yang kita jadikan objek pewarnaan. Untuk Oke. Disuruh perkirakan kira-kira memperkirakan itu nebak-nebak atau gimana? Dihitung kan? Tapi kalau perkiraan itu misalkan contoh, ini kayaknya harga supportnya 500, benar nggak kira-kira? Benar tuh kan? Kalau di warung A nanti 500, di warung B 1000. Jadi kita belum tahu. Jadi kalian disuruh menghitung. Oke. Terus bawahnya lagi apa? Sisanya Arif. Ayo, langsung apa itu? Tuh. Oh, iya. Apa itu? Gambar apa itu? Mas? Nah, itu masjid apa coba? Enggak tahu ya? Itu masjidnya, masjid lama, cuman tidak seterkenal Masjid Agung. Itu namanya Masjid Lawang Kidul. Tahu di Marga? Ya. Nah, itu peninggalan beliau. Nah, jadi sebelum ada Masjid Agung, ada masjid itu dahulu sejak zaman dahulu masih kerajaan Sriwijaya.
Paham? Nah, sudah tahu ya namanya masjid apa? Lawang Kidul ya. Sekarang buka berikutnya. Oke, sama kayak tadi. Yang diambil apa? Bagian wujud. Wujudnya Itu yang mana bagian wujudnya? Di bagian menara. Oke, bagian menara atasnya ya. Wujud ya. Nah, sekarang baca itu si Amel. Gambar di samping. Gambar di samping adalah salah satu bukti peninggalan Kesultanan Palembang yang berdiri 140 tahun yang lalu. Oke, stop. 140 tahun yang lalu. Sudah lahir belum? Belum lahir ya. Oke, terus lanjut. Memiliki histori besar dalam perkembangan Islam di Sumatera Selatan disebut Masjid Lawang Kidul. Oke, mempunyai story. Story itu artinya cerita. Terus lanjut. Sebagai miniatur Masjid Agung Palembang karena memiliki arsitektur yang sama dibangun oleh Ki Marogan tahun 1881 Masehi. Tadi Kak ngomong apa? Masjid Lawang Kidul itu masjid dari perpaduan Masjid Masjid A. Jadi Masjid Lawang Kidul itu sudah ada. Terus berinisiatif pada zaman dulu itu dibuatlah Masjid Agung. Direnovasi jadi besar. Gitu. Oke, bawahnya apa? Berpikir kan? Dari gambar lucu tadi itu di bawahnya disuruh diambil bentuk wujud. Kemudian dalam wujud itu ada apa? Ada tinggi sama S sama apa itu banyak R ya. R itu jari. T itu tinggi. S itu apa? Sisi. Itu bukan benar-benar S itu bukan. S itu namanya garis lukis. Kenapa garis lukis? Karena dia garisnya miring gitu kan, atau disebut dengan apotema. Sudah itu baru dibuka lagi kan, ada namanya lingkaran sama segitiga tadi. Oke, paham? Paham ya? Sekarang dibuka lagi berikutnya. Oke, aktivitas ketiga. Nah, silakan kalian isi sekarang aktivitas ketiga itu. Itu kalian sudah nggak sih? Login nggak sih? Ini isi di bawah deh. Nah, ini. Itu kalau dia nolak pasti bergerak ya. Di bawah udah, kalau udah jangan lupa dikirim. Udah. Oh ini di setel. Kalau tidak ada pangkat 2 boleh kalian 2 kali. Misalkan R pangkat 2 berarti R kali. Nggak harus pangkat 2 kalau misalkan nggak tahu metiknya. Udah? Oke, udah. Ini kata selanjutnya. Udah? Udah ya? Ini caranya? Udah. Oke. Ini kalau udah, kirim. Udah Nita, kirim deh. Kirim ya, kita kirim ya. Oke, ini siapa namanya? Kirim apa dulu ya? Kirim ya kalau udah. Mari.
Bentar ya, tunggu temenin dulu. Oke, sudah. Udah ya? Udah? Udah, Rik. Enggak kasih dia udah. Udah, kirim ya. Hari udah. Oke. Sekarang berikutnya ada aktivitas keempat. Nah, silakan kalian isi aktivitas keempat itu. Aktivitas keempat. Oke, kalau udah minta tidurnya. Oke, di sana ayo kita itu nanti ada tentang penjelasan bagaimana rumus luas permukaan tadi sama bagaimana contoh soal ya kan. Kita buka aja. Terus bawahnya apa itu? Si Alia tadi. Luas permukaan kerucut terbukti dengan ilustrasi jari-jari dan jari kerucut diperoleh dari luas alas membentuk lingkaran. Jumlahkan dengan luas selimut menggunakan garis pelukis atau S sebagai hasil penjumlahan tinggi dan jari-jari rumus bahu datar. Terus bawahnya kan rumusnya L sama dengan L sama dengan luas alas ditambah luas selimut sama dengan P kali R pangkat 2 plus P kali R kali S sama dengan R kali R pangkat 2 plus P plus R pangkat T pangkat 2 tambah R pangkat 2. Oke, itu rumusnya ya. Nah, sekarang buka di slide berikutnya. Sudah paham ya, yang luas ya? Sekarang masuk ke volume. Tadi kalau yang pertama tadi apa? Tadi unsur dia pakai apa? Masjid A? Masjid Awam. Terus luas permukaan tadi pakai apa? Masjid Awam Ki? Sekarang volume pakai apa dia? Nasi itu? Oke, sudah. Sekarang buka satunya. Buka slide berikutnya. Nah, itu udah ya, itu ada dikaitkan. Jadi nasi tumpang itu bentuknya kerucut. Buka lagi berikutnya. Oke, aktivitas kelima. Silakan kalian isi teks tumpang itu. Kalau udah, jangan lupa dikirim. Kirim. Di bawahnya. Ada pengetik. Kalau ada hasil 1/3, 1 garis miring 3. Udah ya? Udah. Sini jangan ya? Sini takutnya udah. Kalian yang sini apa? Ada apa? Kayaknya Ada. Saya minta izin sama Bu Ilya. Siap semua. Oke udah. Udah. Dan kita udah juga lihat ini. Udah. Oke. Sekarang buka berikutnya. Nah, ayo kita tonton. Tonton lagi sama dia. Jadi kalian tuh tidak disuruh baca buku, tidak disuruh tonton sama dia. Terus di bawahnya ada kesimpulannya juga kan? Iya. Apa itu Mel? Rumusnya Mel?
Ya. Volume perumput sama dengan 1/3 dikali alas luas alas dikali pi, atau volume perumput sama dengan 1/3 dikali pi dikali r dikali b. Tahu ya rumusnya? Sekarang buka lagi satu. Dari tolong kamu. Nah, contoh sok. Nanti bisa kalian lihat. Nanti sekalian kalian kerjain soalnya ya. Terus buka lagi soal berikutnya. Oke, itu penyelesaiannya. Soalnya udah sembarang nggak lagi. Kerjaannya buka lagi. Ya, itu ada per tahapnya ya. Nah, jadi di MTK itu kalian ngerjain soal biasakan nulis di tahun ditanya itu baru jawaban, baru langkah-langkahnya. Yang pertama apa dulu sih yang digawe ke paham? Sekarang pertama cari dulu nilai R-nya. Jangan langsung tiba-tiba R sama dengan sekian atau tiba-tiba R yang dibuat langsung di volume. Itu dikebangi poinnya kalau di MTK. Dan sekarang buka lagi slide berikutnya. Oke, masih tumpeng lagi. Oke, terus buka lagi berikutnya. Oke, udah ya, itu nanti kalian bisa lihat sendiri. Buka lagi berikutnya. Oke, bab 3 evaluasi penilaian. Buka soal latih. Ya, nah itu kalian scroll, kalian buka ke bawah coba. Nah, di sana ada soalnya 1 sampai 5. Itu kalian jawab di kertas HPS ini. Oke. Cuma jalannya kalian buat di kertas HPS, tapi di sininya kalian ketik jawaban singkatnya aja. Tidak langsung jawabannya, misalkan itu jawabannya 47,5. Buat aja 47,5 PR di sini ya nanti. Tapi kalian dulu buat di HPS dulu. Paham? Oke, sekarang silakan berjalan di HPS. Saya mau datang, baik itu masalahnya.